Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan kali ini adalah aku biarkan semesta yang memilih pesannya untuk kamu ya. Kita punya Three of Swords. Wah, ini teman-teman. Kebetulan ini kartunya 3 sama 3. Aku sampai merinding. Nah, di sini kalau saya lihat sepertinya dikala hubungan yang kelabu ya, dikala hubunganmu dengan dia ini sudah kelabu, ternyata masih orang dari masa lalu menginginkan dirimu kembali. Karena walaupun sudah putus, pengen jadi temen, pengen jadi rekanan, atau pengen jadi ya kembali lagi. Ya, seseorang dari masa lalu inginkan dirimu kembali. Yang aku bisa cek di sini, kita akan lihat dulu seseorang dari masa lalu kamu yang mana nih. Biasanya kan banyak ya. Kalau kamu playgirl, playboy nggak mungkin cuma 1-2 orang, pasti banyak. Kamu tuh sebetulnya sama dia itu udah temenan, dalam arti gini. Ada frekuensi dahulu kalian itu suka sering ketemu, temen tongkrongan ya. Terus di sini yang aku lihat dia terkait dalam kelompok reuni. Kira-kira siapa yang masih reunian sama kamu? Nah, terus di sini sebetulnya waktu berlalu begitu cepat ya, waktu berlalu begitu cepat. Mungkin karena kalian ini tadinya kayak friendship, kayak apa ya, mungkin pernah deket terus nggak jadian. Waktu itu begitu cepat berlalu gitu loh. Bahkan ketika sudah berpisah pun sebetulnya rasa-rasa pertemanan itu masih ada. Cuman memang kayaknya sih kamu sama dia jadiannya itu nggak begitu lama, atau pendekatannya itu kayak nggak sampai final gitu. Suka lihat-lihatan, cuman nggak ngomong. Nah, di sini aku melihatnya adalah seseorang ini sepertinya itu sudah lama memendam dan menunggu momen tertentu. Ya, menunggu momen tertentu. Dan saat ini ada kemungkinan dia itu pengen ada namanya silaturahmi, pengen ada namanya ngomong-ngomong lagi sama kamu, karena rasanya itu kayak nggak komplit gitu loh teman-teman. Kalau misalnya satu dunia ini kalian punya temen gitu kan, tiba-tiba musuhan sama satu orang tuh rasanya nggak enak. Apalagi temannya kenal kamu, kamu kenal temennya, kalian satu circle yang sama, atau bekas satu circle yang sama, dan mungkin sampai saat ini masih ada dalam grup pertemanan atau reuni akbar mungkin. Yang pasti ada kisah di mana kalian itu berpisah ya, mungkin pernah berpisah atau memang musuhan tapi harus dipersatukan kala itu karena mungkin masih pertemanan. Ada kartu King of Wands yang aku bisa lihat di sini. Dia sangat optimis ya, bisa reach kamu kembali. Kenapa? Karena dia tuh masih ada rasa pengen ini loh, pengen deket gitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi masalah? Kalau misalnya dia sebegitu menyebalkannya, di sini mungkin karena dia pikir kala itu waktunya tidak tepat, kala itu umurnya masih sangat muda. Ya, jadi masih banyak fokus-fokus yang lain, tidak ke kamu doang gitu. Ini bisa aja sih kalian itu jadian pada saat awal-awal kalian kerja, pada saat kalian baru lulus kuliah. Bisa jadi ini reuni-reunian yang agak-agak deg-degan gitu, apalagi kalau dia tuh pernah jadi mantan terindah kamu, ya kan? Nah, yang aku lihat di sini teman-teman, walaupun kondisinya sudah berpisah, sepertinya dia sudah lama nih tanya-tanya kamu. Mungkin masih dalam satu grup tadi yang aku bilang. Nah, dia tuh suka cari perhatian gitu loh, berharap kamu tuh merespon dia. Tapi mungkin aku nggak tahu reaksi kamu gimana ke dia nih. Kamu kayaknya diemin aja. Padahal dia tuh udah berusaha kayak, ayo dong,
komen dong, gimana dong, ngasih-ngasihin apa ya, ngasih-ngasihin percakapan di grup gitu mungkin ya. Tapi kamu tuh kayak nggak tertarik karena kamu merasa kayak, ih ngapain aku harus effort lagi gitu. Itu yang dilihat sama dia. Dan ini aku akan bacakan menggunakan kartuku yang unyu ini. Semoga bisa terbuka ya. Energi klimaksnya dia tuh apa, keinginannya itu gimana ke kamu ya. Kita akan lihat sama-sama di sini teman-teman. Kartunya gede-gede Kak. Iya, sebetulnya kalau kartu tarot di luar negeri itu sebetulnya ukuran tuh gede-gede banget karena tangan mereka itu panjang-panjang loh teman-teman. Aku aja udah ukuran tergede nih dalam ukuran Indonesia ya, tapi mereka tuh tangannya bisa lentik-lentik dan panjang-panjang kayak sapu lidi lah, panjang-panjang, lancip-lancip ya. Kartu segini itu 12,8 aja menurut aku udah kegedean ya. Nah ini kita akan lihat tuh beberapa kartu terbuka. Yang aku bisa rasakan dari dalam batinnya yang terdalam adalah selama ini dia menunggu, selama ini dia menanti engkau merespon dia, menanti saat yang tepat. Dia memperhatikan kamu dari jauh. Mungkin memang kondisinya dia berjeda dulu ya, mencari dan menilik nih saat-saat yang tepat kapan bisa ngobrol sama kamu. Kapankah kamu menurunkan ego kamu juga atas kisah masa lalu yang mungkin ya menurut kamu sakit dan gak bisa dilupain sampai sekarang. Mungkin itu kamu udah agak move on gitu, tapi kayak kalau inget kesel gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman yang aku bisa lihat, dia tuh pengen ada namanya partnership ya. The Devil itu intinya ada partnership. Kira-kira apa yang kalau aku baik sama kamu, kamu juga di sini ada baik yang berkepanjangan. Selama kita masih bersinergi, kita bisa baik gitu. Itu yang dia mau. Nah, terus ada kartu Ten of Pentacles, pengen ada namanya kekeluargaan nih. Bener-bener kayak ikhlas luar dalam. Pengen ngobrol sama kamu, pengen apa namanya ya, bercanda, bersenda gurau sama kamu. Terus dia pengen curhat-curhatan. Mungkin kalian bisa sama teman-teman yang lain itu terbuka ya, piknik bareng atau gimana, kumpul-kumpul. Itu di pikiran dia pengen kumpul-kumpul dulu. Dan ada kartu Knight of Pentacles. Setelah suasana mencair ya, setelah kumpul-kumpul, suasana mencair, dia di sini baru pelan-pelan fokusnya ke kamu. Jadi orang ini juga pintar ya. Orang ini tuh pintar. Pintarnya apa? Dia pintar untuk berstrategi. Nah, ini aku akan lihat nih. Dia itu ciri-ciri pastinya kayak gimana. Prince of Diamond. Kalau aku lihat Prince of Diamond itu orangnya spontan dalam berpikir. Ketika dia ngelihat sesuatu yang dia suka, dia akan kejar. Tipenya begitu. Spontan, tapi kalau dia suka, dia langsung kejar. Terus yang kedua tuh, dia pengen mengawali sebuah komunikasi sama kamu. Kenapa? Menurut dia dengan memulai saatnya tepat, itu tuh akan kayak mengubah vibrasi atau energi yang selama ini menegang di antara kalian. Tegang-tegang ya, jangan tegang-tegang, jadinya nggak enak. Nah, terus di sini yang aku lihat ya teman-teman, dengan dia berawal untuk komunikasi, mungkin ada yang ngajak kamu untuk jalan yuk gitu, ketemuan yuk, atau aku datang ke rumah kamu silaturahmi atau gimana. Tapi kalau misal suasananya kamu sudah punya pasangan, mungkin dia ketemuan sama kamu di luar, atau minta tolong siapa, yuk jemput, yuk ketemuan gitu, supaya nggak ketahuan. Wah teman-teman, ada reunited. Dia pengen jemput kamu, pengen ketemu kamu, pengen peluk kamu, saking kangennya. Tidak ditampilkan bahwa memang ada chemistry di antara kalian. Ya, chemistry-nya belum hilang. Seseorang dari masa lalu kangen sama kamu. Ya. Nah, di sini ada kartu Prince of. Ketika dia memeluk kamu, ketika dia mengungkapkan rasa kangen sama kamu, dia juga berharap kamu pun seperti itu.
Dia berharap masih ada sisa di hati kamu yang menyatakan bahwa iya, aku sebetulnya juga masih ada rasa chemistry, rasa kangen, rasa pengen ngobrol, rasa pengen curhat, rasa pengen mengungkapkan semuanya. Sebetulnya apa sih yang terjadi sama kita di masa lalu gitu. Dan ada kartu fortune. Nah, setelah semuanya oke, balancing, dia akan hadir dalam keseharian kamu. Sebagai apa? Kalau kondisinya kamu sudah punya pasangan, dia pun juga begitu, dia akan menjadi sahabat baik kamu. Dia akan jadi orang yang selalu mensupport kamu. Mungkin dia akan memberikan kamu keberuntungan, menawarkan bantuan atau apapun itu. Membuat hidup kamu berputar lagi, lebih berwarna lagi. Kalau misalnya nanti terjadi TTM, itu di luar dari kendaliku ya, karena manusia hanya dirinya sendiri yang bisa mengendalikan. Kalau dikasih tahu A I U E O, kamu stop dong meretin cowok gitu, meretin cowok kaya, meretin om-om gitu, nggak bisa. Semua itu ego, semua itu hasrat. Kadang-kadang orang itu meninggalkan semua ego, meninggalkan semua hasrat, ya hasrat yang dia punya gitu. Sebetulnya dia mampu menghargai dirinya sendiri, tetapi karena faktor ego, kebutuhan atau apapun, biasanya semua itu dibutakan. Ya, jadi kita harus waras, apalagi zaman-zaman sekarang ini teman-teman, bukannya gimana-gimana. Kita nggak pernah tahu fluktuatif pergerakan planet itu kayak apa. Bisa aja kita untung besar, bisa aja kita hancur seketika. Kalau kita nggak punya pegangan dalam hidup, tergantung terus sama orang, sampai kapan selesainya. Oke? Nah, ini yang aku bilang. Selama dia tidak ada kamu, bagaimana perasaannya sama kamu? Selama kamu tidak berkomunikasi sama dia. Saya ngelihatnya ada kartu Princess of Swords. Yang saya bilang, dia tuh udah gregetan, pengen kasih kamu kabar, pengen ngomong sebenarnya what's going on, ada apa ini. Dia memperhatikan status-status kamu, ya. Terus mungkin dia sudah punya nomor kamu, tapi belum berani untuk bersikap. Bisa aja dia nekat waktu itu, tapi dia takut. Nah, di sini itu ada terkendala. Dia waktu itu udah pengen kayak, hey, kenapa nih, what's going on between us? Kenapa dengan kita? Tapi ya, ada kendala. Takutnya pesan-pesan yang dia berikan makin nyinggung kamu, makin buat kamu tidak nyaman. Karena kenapa? Mungkin kondisinya kala itu dia juga sudah ketemu sama yang lain, kamu pun juga sudah bahagia dengan hidup kamu. Ya mungkin pikirannya seperti itu. Jadi kayaknya aku udah gak dibutuhkan nih. Sebenarnya bagus loh teman-teman kalau misalnya kita nih punya kolek, punya temen, punya mantan yang bisa jadi sahabat, itu asik banget. Kita bisa tukar-tukeran gitu. Kayak aku sama mantan aku udah punya pasangan, saling saling ngobrol aja. Kita suka tukar-tukeran film-film bagus apa ya yang aku belum tonton. Kalau kita kan suka nonton film kayak gitu. Nah, teman-teman, ini yang terjadi ketika dia tidak bersama kamu. Ada ego, kesimpulannya ada ego besar untuk hubungin kamu. Terserah nanti mau gimana, tapi dia mikirin hubungan seseorang nanti akan hancur. Dia mungkin melihat kamu lagi kenalan dengan yang lain, ya, kenalan sama yang lain, bertemu dengan seseorang yang udah pantas, dia nggak mau ngomong. Dia menunggu momen yang tepat. Tuh, selama dia nggak ada kamu, kesimpulannya dia melihat situasi dan situasi tidak tepat. Entah kamu atau dia di sini mungkin ada yang sudah terikat komitmen dengan orang lain, sudah terikat janji dengan yang lain, sehingga ya masalahnya itu hanya berputar-putar gitu aja ya. Dalam arti gini, tidak terselesaikan, mengambang, dan tetap jadi masalah gitu. Tidak ada nyaman di dalam diri. Itu yang aku lihat dari situasinya orang ini ya. Nggak ada kenyamanan.
Apa yang dia tahu tentang kamu sekarang? Kamu orangnya sekarang mungkin di mata dia ya, kamu orangnya sibuk. Kamu apa namanya? Fokus dengan bidang yang kau kerjakan sekarang. Terus kamu orangnya lebih tenang. Yang dia lihat sekarang ya, mungkin dia nilai kamu tuh udah punya tingkatan, udah punya grade, udah agak sukses gitu ya. Terus di sini ada kartu Six of Swords. Dia ngeliat kamu kayak nggak mau tahu dari masa lalu. Dia mau ngebuang masa lalu yang dia bilang kamu mau ngebuang masa lalu yang jelek. Mungkin dia tuh berpikir kamu ingat dia nggak ya, gitu. Karena kamu maju aja, kamu tidak mau mundur. Mungkin di sini kamu tergabung dalam grup reuni tapi kamu nggak aktif, gitu. Di sini kamu tetap, menurut dia kamu adalah orang yang sangat keras kepala. Kalau misalnya kamu rasa benar, kamu akan mempertahankan, dan kamu adalah orang yang tegar. Yang dia tahu tentang kamu ya. Di sini dia pernah dengar nih kamu pernah ada kesulitan keuangan, atau dia mengetahui dari siapa kamu pernah ada kesulitan keuangan. Tetapi di sini pelan-pelan kamu struggling, juggling dan bangkit. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Ketika kamu sudah bangkit ya, kamu berfokus untuk mengembalikan semua yang hilang dari hidup kamu. Karena kamu di sini fokusnya kepada hasil. Bisa dilihat dia memantau kamu bahwa kamu punya usaha atau punya pekerjaan yang cukup bagus lah, bertahan, surviving di era yang sekarang ini. Dan ada kartu Judgment. Dia tahu ketika kamu jatuh, kamu starting dari nol. Kemana dia saat kamu jatuh? Kenapa dia nggak mau datang? Kenapa baru sekarang datangnya? Kenapa nggak pas gue lagi hancur-hancuran? Kita lihat ya. Di sini sebetulnya dia sudah ada decision untuk datang ke kamu, tapi takut. Dia menunggu karena menurut dia kamu nggak akan mau terima bantuan dia. Ada kartu Nine of Wands di sini. Kamu orangnya persistence. Kamu tidak minta bantuan siapapun, jadi siapa dia mau nawarin sesuatu? Bagaimana perasaan dia tahu ketika kamu sempat hancur? Di sini dia melihat ya, dia optimis, dia santai aja sebetulnya. Dia happy aja kondisinya kala itu ya, karena dia merasa dan percaya kamu tuh mampu untuk bangkit. Aku ngelihat di sini jauh dikala dia tidak dekat sama kamu, ada sebuah doa, ada sebuah keyakinan bahwa kamu tuh bisa melewati ini. Karena kamu gak minta bantuan siapa-siapa, kamu gak kepikiran hubungin dia, makanya dia berpikir juga kamu happy-happy aja gitu. Makanya dia tidak terlalu concern. Sampai dia tahu nih kenyataannya, oh ternyata kamu pernah susah. Oke. Di sini yang aku lihat ya, sampai dengan saat ini pun ada ketakutan dari dia. Kalau kamu tuh ngungkit-ngungkit lagi kejadian di masa lalu, masih marah sama dia, masih mengecilkan dia mungkin ya, sementara dia sudah KO, aku udah bendera kuning nih, udah bendera putih, aku udah nggak mau marah berantem lagi sama kamu. Nah, di sini kalau aku lihat dia sih akan mencoba untuk merangkul kamu kembali, untuk mencoba perbaikan lagi sama kamu. Tetapi kalau misalnya konsekuensinya kali ini kamu tidak memberikan jalan sama dia, ya udah, dia tidak akan mengganggu hidupmu. Jadi kesimpulannya ada di kamu teman-teman. Kalau seandainya kamu di sini merasa aku nggak mau dia kembali lagi, ya sudah, kali ini dia akan pergi. Tapi jangan besok-besok kalau kamu udah tolak kamu kangen ya. Kalau saran aku sih,
maafin aja, tapi jaga gitu, jaga supaya nggak terlalu melekat ya, apalagi kalau kalian sudah punya pasangan, apalagi kalau dia juga udah punya pasangan, namanya keluar reunian tuh belum tentu harus jadian gitu. Nah, di sini ada pepatah, yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik, dapat kita terima dengan baik ya. Terus hendak menolong tapi malah mencelakakan, dalam arti begini, jangan kau pikirkan sesuatu yang baik itu apa ya, sesuatu yang datang baik itu tuh baik terus, cocok untuk kamu. Belum tentu. Mungkin kondisinya sekarang ini dia pengen silaturahmi dulu, ya kan? Kalau kamu merasa kayak dia GR ngejar kamu atau apa, singkirin dulu. Nggak usah buru-buru menyimpulkan. Atau kalau misalnya kamu berpikir dia punya niatan jelek, secepat itu memutuskannya, mendingan jangan deh. Ya, kasih waktu dulu untuk berpikir dan merenung. Karena takutnya prediksi kamu tuh bisa salah. Itu pembacaannya. Dan sekarang aku pengen bacakan, ya ini ada yang request jangan disisain Kak, mendingan diambil aja. Oke, aku akan ambil. Kalau misalnya namanya tidak ada, nggak apa-apa ya, karena ini aku ngambilnya pakai energi, jadi aku berpikir ya sudah, lebih baik seperti ini. Takutnya ada yang nggak resonate teman-teman. Oke, ini nama-namanya. Kalau namanya nggak ada berarti pembacaannya hanya berlaku 60-70%. Kalau seandainya memang ada namanya, ada inisialnya, 75-85%. Jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti sakit di kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Jangan lupa kalau mau personal reading, silakan klik personal di personal page ini ya, di halaman depan videoku, channel YouTube aku ada link tree di situ. Silakan ditekan aja, langsung masuk ke menu mau pilih apa, mau beli parfum, mau apa, personal reading, mau paket reguler, tematik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you, bye bye.